Oke, halo semua rekan-rekan mahasiswa. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang keempat ya. Pada pertemuan keempat ini mungkin sudah lama ya saya tidak buat video untuk pembelajaran ini. Materi kali ini kita akan bicarakan mengenai karbohidrat ya. Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat itu asal katanya saja itu dari kata susunan katanya adalah hidrat yang artinya karbon ya, hidrat arang, atau nama lainnya sakarida dari bahasa Yunani sakaron yang berarti gula. Itu adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi ya. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi di dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar. Contohnya adalah glukosa. Kemudian sebagai cadangan makanan juga bisa, contohnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan. Karbohidrat juga sebagai materi pembangun ya, contohnya adalah selulosa. Selulosa pada tumbuhan itu adalah salah satu bentuk karbohidrat ya. Kalau pada hewan itu kitin ya, jaringan keras pada hewan dan jamur. Kemudian pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau itu mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Itu sesuai dengan pelajaran biologi ya waktu kelas SMA. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup, karbohidrat itu punya fungsi utama sebagai sumber energi. Di samping sebagai sumber energi, beberapa senyawa karbohidrat merupakan pembentuk struktur tubuh tadi yang saya sudah jelaskan, contohnya selulosa dan kitin. Karbohidrat itu juga ditemukan pada setiap makhluk hidup yang berperan ya sebagai alat komunikasi sel antar sel gitu ya. Itu ada peran karbohidrat di dalamnya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi mari kita masuk ke pembahasan karbohidrat. Karbohidrat itu adalah salah satu biomolekul yang dikatakan biomolekul ya. Biomolekul itu apa? Biomolekul adalah molekul-molekul atau senyawa-senyawa kimia yang berperan dalam sistem kehidupan. Sebagian molekul merupakan molekul-molekul yang berukuran kecil maupun yang besar, mikro ataupun makro ya. Biasanya karbohidrat itu didefinisikan sebagai, kalau secara bahasa kimianya, adalah polihidroksialdehid dan keton. Kenapa kok dikatakan aldehid dan keton? Nanti kita akan lihat di struktur kimianya. Yang dihidrolisis menghasilkan polihidroksialdehid dan keton ya. Jadi karbohidrat itu adalah suatu bentuk polihidroksi ya. Nanti ada salah satu gugusnya yang aldehid ataupun yang keton. Itu nanti ada penamanya tersendiri. Karbohidrat biasa disebut juga karbonhidrat, hidrat arang atau sakaron ya. Mungkin Anda lebih familiarnya dengan nama sakarin. Nah, di paling atas PowerPoint atau PDF yang Anda dapatkan, di situ ada reaksi kimia sederhana ya, bagaimana pembentukan dari karbohidrat dari fotosintesis ya, CO2 kemudian dengan adanya H2O plus energi dia bisa menghasilkan karbohidrat dan oksigen ya. Nah, rumus umumnya adalah CX H2OY ya. X itu bisa nanti 2 atau itu bilangan aja ya. Karbohidrat dibuat oleh tanaman melalui proses fotosintesis ya. Oke, next ya. Sedikit saya jelaskan dulu. Molekul karbohidrat itu terdiri ya, Anda bisa lihat di sebelah kiri dari PowerPoint ya, adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil. Bahan yang tergolong karbohidrat itu adalah
gula atau sakarin, ya, itu bentuknya adalah monosakarida. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya di part kedua. Kemudian ada juga oligosakarida. Sedangkan karbohidrat itu adalah salah satu bentuk polisakarida. Kalau poli itu berarti rantainya panjang, ya, sakarida yang panjang, membentuk suatu ikatan yang panjang, dinamakan polisakarida. Nah, berdasarkan letak gugus karbonilnya dapat dibedakan dua jenis monosakarida, ya. Anda perhatikan gambar struktur di sebelah kiri, ya. Ada yang sebagai aldehid dan ketosa, ya, yang gugus karbonilnya berlokalisasi di dalam rantai. Nah, saya tunjukkan dulu. Untuk yang aldosa, ya, ini yang sebelah sini nih, yang atas ini, ya, gugus yang ini Anda perhatikan, ini adalah struktur yang menentukan dia adalah aldosa atau ketosa, ya. Mungkin Anda ingat-ingat dulu materi di kimia dasar, ya. Jadi karbohidrat itu kalau dilihat dari susunannya, susunan rumus kimianya itu ada dua, ya, aldosa dan ketosa, ya, tergantung dari gugus dia punyanya adalah gugus aldehid ataupun keton. Nah, struktur umum, ya, molekul karbohidrat terdiri atas atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen tadi dengan perbandingan 2:1, hampir seperti molekul air, ya. Di sebelah kiri Anda itu adalah gugus struktur molekul karbohidrat, ya. Jumlah atom hidrogen dan oksigen merupakan perbandingan 2:1 seperti pada molekul air. Contohnya itu glukosa, dia punya struktur C6H12O6, ya, di mana karbonnya itu punya 6, jadi yang 2 adalah gugus hidrogen, jadi 2 kalinya. Lebih jelasnya Anda perhatikan yang sukrosa itu C12H22O11. Nah, itu strukturnya umum karbohidrat seperti itu. Maaf. Oke, berikutnya kita akan bicarakan peran dan fungsi karbohidrat, ya, di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Yang pertama adalah peran dalam biosfer, ya. Fotosintesa menyediakan makanan bagi hampir seluruh kehidupan di manusia, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Organisme autotrof, ya, seperti tumbuhan hijau, bakteri atau alga yang punya klorofil, ya, memanfaatkan hasil sintesis secara langsung. Sementara untuk hampir semua organisme heterotrof, termasuk manusia yang kita tidak beberapa organisme yang tidak punya klorofil, ya, tidak punya proses fotosintesis, benar-benar bergantung pada organisme autotrof untuk mendapatkan makanan, ya. Jadi pada proses fotosintesis, karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat yang kemudian dapat digunakan untuk mensintesa materi organik lainnya. Nah, karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis adalah gula berkarbon 3 yang dinamai gliseraldehid 3-fosfat. Nah, senyawa ini merupakan bahan dasar senyawa-senyawa lain yang digunakan oleh organisme autotrof yang lainnya. Contohnya glukosa, selulosa, pati. Nah, itu peran karbohidrat dalam biosfer. Nah, yang kedua adalah peran sebagai bahan bakar dan nutrisi. Nah, karbohidrat itu menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan tubuh makhluk hidup. Khususnya glukosa, ya, monosakarida yang khususnya glukosa. Ini merupakan nutrien utama dari sel. Misalnya pada vertebrata, glukosa mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel. Sel-sel tubuh tersebut menyerap glukosa dan mengambil tenaga yang tersimpan di dalam molekul tersebut pada proses respirasi seluler untuk menjalankan sel-sel tubuh. Nah,
Selain itu, kerangka dari struktur karbon monosakarida itu berfungsi sebagai bahan baku ya, untuk sintesa jenis molekul organik. Nah, sintesa molekul organik kecil yang lainnya ya. Contohnya asam amino dan asam lemak. Jadi bisa menjadi bahan baku untuk sintesa senyawa yang lain di dalam tubuh. Selain sumber energi, karbohidrat juga punya fungsi menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, serta pembentukan struktur sel dan mengikat protein dan lemak. Seperti yang saya jelaskan kemarin ya, pembentukan agregasi molekul. Nah, ini karbohidrat itu berperan di dalam metabolisme. Nah, kemudian yang ketiga, peran karbohidrat sebagai cadangan energi. Beberapa jenis polisakarida berfungsi sebagai materi simpanan atau cadangan yang nantinya akan dihidrolisa untuk menyediakan gula bagi sel ketika diperlukan. Jadi sebagai cadangan. Contohnya pati ya, pati merupakan suatu polisakarida simpanan pada tumbuhan ya. Jadi pada tumbuhan dia punya cadangan yang dinamakan pati ya, karbohidrat. Tumbuhan itu menumpuk pati sebagai granul atau butiran di dalam organela plastid namanya, termasuk kloroplas. Dengan mensintesa pati, tumbuhan dapat menimbun kelebihan glukosa. Ya, glukosa merupakan bahan bakar sel yang utama sehingga pati merupakan energi cadangan. Ketika bahan bakar sel utamanya habis, glukosa, nah pati ini bisa digunakan untuk sumber energi yang lainnya ya. Ini di dalam tumbuhan ya, kalau tumbuhan adalah pati. Sedangkan pada hewan, penyimpanan polisakarida disebut namanya glikogen. Nah, mungkin beberapa ingat ya, gula otot itu namanya glikogen. Manusia dan hewan ataupun vertebrata lainnya menyimpan glikogen terutama dalam sel hepar ya, hati dan otot. Nah, penguraian glikogen pada sel-sel ini akan melepaskan glukosa ketika kebutuhan gula meningkat. Nah, ini proses dari metabolisme tadi ya. Kalau kemarin kita masih ingat anabolisme dan katabolisme, ini berperan di sini. Namun demikian, glikogen tidak dapat diandalkan sebagai sumber energi ya untuk manusia maupun hewan dalam jangka waktu yang sangat lama. Glikogen simpanan akan terkuras habis hanya dalam waktu sehari, kecuali kalau dipulihkan kembali dengan mengkonsumsi makanan. Ya, jadi karena dengan aktivitas dari makhluk hidup ini tidak bisa glikogen itu disimpan dalam jangka panjang, pasti habis. Ya, makanya manusia ataupun makhluk hidup butuh makan untuk mengisi cadangan energi kembali. Oke, untuk peran karbohidrat yang berikutnya adalah sebagai materi pembangun. Ya, tadi sudah sempat saya jelaskan di awal. Organisme membangun materi-materi kuat dari polisakarida struktural, misalnya selulosa. Ya. Selulosa itu ialah komponen utama dinding sel tumbuhan, kalau Anda ingat. Selulosa itu punya sifat seperti serabut, ya, liat, tidak larut di dalam air, kemudian ditemukan pada biasanya di tangkai, batang, dahan, semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Kayu terutama terbuat dari selulosa dan polisakarida lainnya. Contohnya hemiselulosa, mungkin Anda pernah dengar, dan pektin. Ya, ini sering digunakan untuk obat diare ya, pektin itu. Sementara itu kapas, ya kalau Anda tahu kapas itu terbuat hampir seluruhnya adalah selulosa. Polisakarida struktural penting lainnya adalah kitin ya pada hewan. Karbohidrat yang menyusun kerangka luar atau eksoskeleton arthropoda, serangga, laba-laba, krustasea ya, kayak lobster ya, udang ya. Itu dia mempunyai kitin ya. Kitin murni itu mirip seperti kulit tetapi akan mengeras ketika dilapisi kalsium. Yang jelas kalsium karbonat ya. Selain itu, kitin juga ditemukan pada dinding sel pada berbagai jenis jamur. Sementara itu, dinding sel bakteri yang terbuat dari struktur gabungan karbohidrat polisakarida dengan peptida disebut peptidoglikan ya, jadi yang membangun
membran luar dari bakteri, yaitu tersusun dari karbohidrat polisakarida dan peptida, namanya peptidoglikan. Nah, dinding sel ini membentuk suatu kulit kaku dan berpori, membungkus sel yang memberi perlindungan baik secara fisik ya bagi membran sel yang lunak dan sitoplasma di dalamnya. Kalau Anda kemarin belajar tentang sel ya. Nah, karbohidrat struktural yang lainnya yang juga merupakan molekul gabungan karbohidrat dengan molekul lain ya, contohnya adalah proteoglikan, glikoprotein, glikolipid ya. Proteoglikan maupun glikoprotein terdiri dari karbohidrat dan protein. Nah, tapi proteoglikan itu terdiri terutama atas dasar karbohidrat. Jadi paling banyak adalah karbohidrat, namanya proteoglikan. Sedangkan glikoprotein yang paling utama adalah protein. Ya, ingat ya, glikoprotein berarti yang paling banyak adalah protein. Proteoglikan ditemukan misalnya pada perekat antar sel pada jaringan, tulang rawan, cairan sinovial ya, cairan sinovial itu cairan di antara sendi ya, yang melicinkan sendi otot itu gunanya. Sedangkan glikoprotein dan glikolipid ya, glikolipid tadi ya jelas ya gabungan karbohidrat dengan lemak atau lipid ya, banyak ditemukan di permukaan sel hewan. Karbohidrat pada glikoprotein umumnya berupa oligosakarida dan dapat berfungsi sebagai penanda sel. Misalnya 4 golongan darah manusia ya, sistemnya AB, A, B, dan O. Itu mencerminkan keragaman dari oligosakarida pada permukaan sel darah merah. Ya, itu peranan karbohidrat sebagai materi pembangun. Nah, fungsi karbohidrat sendiri ya, fungsi utama karbohidrat sebagai sumber energi ya, dalam 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Sebagian dari karbohidrat diubah langsung menjadi energi untuk aktivitas tubuh dan sebagian lagi disimpan dalam bentuk cadangan tadi ya, glikogen. Ada beberapa jaringan tubuh seperti sistem syaraf, eritrosit ya, hanya dapat menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat saja. Nah, fungsinya yang pertama adalah menjaga, mempertahankan kerja sel-sel otak dan lensa mata, itu jelas fungsi dari karbohidrat. Kemudian mengatur proses metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basa tadi sudah ada, membentuk struktur sel, jaringan dan organ tubuh, membantu penyerapan kalsium khususnya karbohidrat dan jenis laktosa. Kemudian fungsinya yang berikutnya melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi, membantu metabolisme lemak dan protein ya. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya ketosis ya, pemecahan protein yang berlebihan, makanya diikat ya dengan karbohidrat tadi. Di dalam hepar berfungsi sebagai detoksifikasi zat toksik tertentu. Kemudian fungsi lainnya adalah beberapa jenis karbohidrat mempunyai fungsi khusus dalam tubuh. Contohnya adalah di ribosa merupakan komponen yang penting dalam asam nukleat. Jadi untuk pembentukan asam nukleat itu bahannya adalah ribosa, itu suatu karbohidrat. Kemudian berikutnya golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna ya, biasanya menjadi materi penyusun ya, mengandung serat, dietary fiber, berguna untuk pencernaan. Selulosa, pektin, lignin, nah itu untuk membantu sistem pencernaan. Oke, kita masuk ke sifat kimia dari karbohidrat. Yang pertama, dia mempunyai sifat mereduksi, ya, monosakarida, ya contohnya, dan beberapa disakarida mempunyai sifat dapat mereduksi terutama dalam suasana basah. Sifat sebagai reduktor ini dapat digunakan untuk keperluan identifikasi karbohidrat maupun analisa kuantitatif. Nah, sifat ini disebabkan karena adanya gugus aldehid dan keton bebas dalam molekul karbohidrat tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya. Sifat ini pada reaksi reduksi ion-ion logam misalnya Cu ya, cuprum maupun Ag, argentum, perak yang terdapat pada reaksi-reaksi tertentu sehingga bisa menjadi suatu metode untuk menganalisa
mengidentifikasi karbohidrat maupun menganalisa secara kuantitatif. Kemudian pembentukan furfural. Apa itu Pak furfural? Nah, saya jelaskan dulu ya. Dalam larutan asam encer walaupun dipanaskan, monosakarida umumnya stabil ya. Tapi apabila dipanaskan di dalam dengan asam kuat yang pekat ya, monosakarida itu menghasilkan namanya furfural dan derivatnya. Nah, jadi furfural itu adalah hasil reaksi ketika karbohidrat itu atau monosakarida dipanaskan dengan asam kuat yang pekat. Nah, reaksi pembentukan furfural ini adalah namanya reaksi dehidrasi atau semacam pelepasan molekul air dari suatu senyawa. Pentosa ya, contohnya pentosa hampir secara kuantitatif semua terdehidrasi menjadi furfural. Dengan dehidrasi heksosa menghasilkan hidroksi metil furfural. Nah, oleh karena itu furfural dan derivatnya hasil reaksi tadi dapat membentuk senyawa yang berwarna apabila direaksikan dengan naftol ataupun timol. Nah, reaksi ini dapat digunakan sebagai reaksi identifikasi kualitatif karbohidrat ya. Jadi bisa dilihat dari pembentukan furfural tadi. Nah, untuk pembentukan ozazon ya, semua karbohidrat yang mempunyai gugus aldehid ataupun keton bebas itu akan membentuk oksazon ya, ozazon ya, bila dipanaskan bersama fenilhidrazin berlebih. Ya. Ozazon yang terbentuk ya, mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang khas yang bagi masing-masing karbohidrat. Nah, ini penting, sangat penting karena bisa digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat ya, jenisnya apa ya. Merupakan salah satu cara untuk membedakan beberapa monosakarida. Misalnya bedanya glukosa dan galaktosa yang terdapat dalam urin wanita dalam masa menyusui. Nah, itu bisa menggunakan metode ini ya untuk pembentukan ozazon. Kemudian sifat kimia lainnya adalah pembentukan ester ya, senyawa ester. Nah, adanya gugus hidroksil pada karbohidrat, hidroksil itu gugus OH ya, banyak gugus OH namanya polihidroksil ya. Pada karbohidrat memungkinkan terjadinya ester apabila direaksikan dengan asam. Monosakarida mempunyai beberapa gugus hidroksil dengan asam fosfat ya. Ester yang penting dalam tubuh kita adalah alfa D-glukosa 6 fosfat dan D-fruktosa 1,6 difosfat. Nah, kedua jenis ester ini terjadi dari reaksi monosakarida dengan adenosin trifosfat atau ATP. ADP ya. Kalau ATP itu adenosin trifosfat. Dengan bantuan enzim tertentu dalam tubuh kita. Nah, proses esterifikasi ini dengan asam fosfat berlangsung dalam tubuh kita yang disebut juga fosforilasi. Ya, fosforilisasi ini bisa terjadi di bagian sel manapun ya, bisa untuk reseptor ya maupun substrat itu bisa. Contohnya gini, pada glukosa dan fruktosa, gugus fosfat dapat terikat pada atom karbon nomor 1, 2, 3, dan 4 ataupun 6. Pada alfa D glukosa 6 fosfat, gugus fosfat terikat pada nomor 6. Sedangkan pada alfa D fruktosa 1,6 difosfat, 2 gugus fosfat yang terikat dengan atom karbon di nomor 1 dan 6 ya. Jadi kalau di alfa D fruktosa 1,6 difosfat itu di karbon nomor 1 dan 6 itu ada ikatan fosfat ya, sehingga membentuk namanya senyawa ester. Kemudian ada juga isomerisasi. Karbohidrat dalam asam encer ya, monosakarida lah, itu stabil. Tidak demikian halnya dengan monosakarida yang dilarutkan dalam basa. Contohnya gini, glukosa dalam larutan basa encer itu akan berubah menjadi fruktosa dan manosa. Nah, ketiga monosakarida ini ada dalam keadaan keseimbangan ya, dalam jumlahnya membentuk suatu keseimbangan ketika di dalam basa encer ya.
Demikian pula apabila yang dilarutkan itu fruktosa ataupun manosa, ya, keseimbangan antara ketiga monosakarida akan tercapai juga. Reaksi ini dinamakan, terkenalnya itu transformasi Lowry de Bruun, ya. Ini agak namanya agak ke Belanda gitu ya. Lowry de Bruun van Enkenstein yang berlangsung melalui proses enosiasi. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah pembentukan glikosida, ya. Untuk pembentukan glikosida, apabila glukosa direaksikan dengan metil alkohol menghasilkan dua senyawa, ya. Kedua senyawa ini dapat dipisahkan satu dengan yang lain, ya. Keduanya memiliki sifat aldehid. Nah, dalam keadaan itu membuktikan bahwa yang menjadi pusat reaksi adalah gugus hidroksil yang terikat pada karbon nomor 1. Nah, senyawa yang terbentuk adalah suatu asetal yang disebut secara umum adalah glikosida. Ikatan yang terjadi antara gugus metil dengan monosakarida disebut ikatan glikosidik, ya, dan gugus hidroksil yang bereaksi dengan gugus OH glikosidik, ya, itu dinamakan OH atau gugus hidroksil glikosidik, ya. Kalau ikatannya namanya ikatan glikosidik. Kemudian yang berikutnya adalah rumus Fischer, ya. Nanti akan saya jelaskan, ya, apa sih gunanya rumus Fischer itu. Seperti senyawa organik lainnya, molekul karbohidrat terbentuk dari rantai asam amino dari tiap karbon mengikat atau gugus tertentu lah, ya, mengikat gugus tertentu. Apabila atom karbon mengikat 4 buah atom atau gugus, maka terbentuk sudut antara dua ikatan yang besarnya 109 derajat, ya. Nanti kita bahas lagi lah tentang rumus Fischer. Nah, untuk sementara itu aja dulu materinya. Kita secara umum dulu mengenal sifat kimia, fungsi dari karbohidrat. Nah, pertemuan berikutnya kita akan isi bahas mengenai apa sih itu monosakarida, disakarida, kemudian apa juga yang dimaksud oligosakarida. Nah, itu merupakan bagian dari karbohidrat, ya. Saya harapkan melalui penjelasan saya ini rekan-rekan mahasiswa bisa memahami, walaupun mungkin ngomong saya agak terlalu cepat, ya. Karena recordnya sore-sore saya, jadi buru-buru mau pulang. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan di forum, ya, di forum Bella. Dan pesan saya jangan lupa like, komen, dan subs, ya, untuk channel saya, untuk support saya terus bisa membuat konten-konten, terutama konten pembelajaran di perkuliahan, ya. Untuk sementara saya hanya buatnya di biokimia, ya. Nanti ke depan mungkin saya akan buat pembelajaran via online tentang sediaan steril. Oke, itu saja materi hari ini. Semoga menjadi manfaat, ya, dan berkat buat rekan-rekan mahasiswa. Oke, selamat sore, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.